Selamat berjumpa kembali di perkuliahan sistem operasi. Kali ini kita memasukin pertemuan ke-10. Di pertemuan 10 ini kita akan belajar tentang manajemen memori virtual. Eh, Terkait dengan memori virtual, maka yang akan kita pelajari adalah tentang program yang dijalankan harus dimuat di memori utama. Dan masalahnya, jika program lebih besar dari memori utama yang tersedia, kemudian solusinya itu apa? Maka solusinya itu adalah overlay dan memori virtual. Konsep overlay. Jadi overlay itu adalah program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dimuat oleh memori tersebut. Kemudian overlay yang belum dieksekusi disimpan di disk dan akan dipindah ke memori jika diperlukan. Overlay akan dieksekusi. Kalau dalam overlay ini merupakan teknik lama di dalam sebuah komputer, pengaplikasian program komputer. Selanjutnya adalah konsep memori virtual. Memori virtual adalah kemampuan mengalamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Pertama kali ditemukan oleh Fotheringhay tahun 1961 untuk sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Gagasan memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stek melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Jadi ketika dalam pemrosesan sebuah aplikasi di dalam sebuah komputer, kemudian yang di load itu lebih banyak memorinya daripada dalam artian ini adalah RAM, maka proses itu dialokasikan ke dalam sebuah memori virtual. Memori virtual itu sendiri bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama adalah pegging, kemudian yang kedua segmentasi, dan yang ketiga adalah kombinasi pegging dan segmentasi. Kita akan belajar tentang sistem pegging. Sistem pegging mengimplementasikan ruang alamat besar pada memori kecil menggunakan indeks register, pengalamatan, base register, penyimpanan alamat, dan segmen register, dan lain-lain. Istilah pada sistem pegging itu sendiri ada alamat maya, alamat nyata, page, page frame, page fault, dan MMU. Pengertian dari istilah pegging, alamat maya itu sendiri adalah alamat yang dihasilkan perhitungan menggunakan indeks register, base register, segment register, dan lain-lain. Alamat nyata itu alamat di memori fisik. Page, unit terkecil virtual address space. Page frame itu unit terkecil memori fisik. Page fault, exception untuk permintaan alokasi page ke memori. Kemudian yang terakhir adalah memory management unit atau MMU, chip atau kumpulan chip yang memetakan alamat maya ke alamat fisik. Oke, ketika kita mempelajari sebuah memori, maka yang harus ditanamkan di diri kalian itu adalah bagaimana perangkat itu bekerja, kemudian bagaimana program di dalam sebuah komputer itu bekerja. Itu saja 2 poin itu. Jadi nggak usah terlalu bingung, kalian harus memfokuskan pembelajaran ini kemana. Cukup itu aja, perangkat, kemudian yang kedua adalah program, alur dari program itu sendiri. Selanjutnya kita memasuki pemetaan page menjadi page frame. Kalian bisa melihat di sini ada memori virtual dan memori nyata. Memori virtual itu adalah memori yang suatu saat digunakan ketika memori nyata itu sudah habis kapasitasnya. Nah, kalian bisa mencari tentang deskripsi ini di situs yoswalvin.student.blog.undip.ac.id. Kalian bisa di sini di situs ini nanti bakal diterangkan bagaimana pemetaan itu terjadi. Selanjutnya ini adalah proses selanjutnya dari pemetaan tadi adalah proses mengirim alamat maya ke MMU, pemproses. Kemudian dari MMU ini mengirim alamat fisik ke sebuah memori sini. Kemudian ada pengendali disk. Dan ini proses pemetaan bagaimana memori nyata yang digunakan ketika melebihi dari kapasitasnya kemudian ditransfer ke memori virtual. Kemudian penggantian page. Saat terjadi page fault berarti harus diputuskan page frame di memori fisik yang harus diganti. Dan banyaknya page fault menghasilkan banyak overhead. Penggantian page, algoritma penggantian page acak, algoritma penggantian page optimal, algoritma penggantian page NRU, not recently used, algoritma penggantian page FIFO, kemudian algoritma penggantian page modifikasi dari FIFO, first in first out, algoritma penggantian page kesempatan kedua,
algoritma penggandaan clock page, algoritma penggantian page LRU, less recently used. Di sini adalah beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk penggantian dari sebuah page atau halaman itu sendiri. Dan misalnya paging, itu yang pertama adalah working set model, kemudian penggantian lokal vs global, frekuensi page fault, kemudian ukuran page itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang working set. Prinsip lokalitas adalah proses cenderung mengacu penyimpanan secara tak seragam, jadi nggak konsisten. Kemudian ada dua jenis lokalitas. Yang pertama adalah lokalitas berdasarkan waktu, atau dalam artian temporal locality. Kemudian lokalitas berdasar ruang, spatial locality. Dan yang terakhir, prinsip dari lokalitas itu sendiri adalah diperoleh dari observasi, bukan kajian teoritis. Lokalitas berdasar waktu adalah proses cenderung terkonsentrasi acuannya ke satu interval waktu eksekusi yang dekat. Observasi yang mendukung prinsip itu adalah looping, subroutine, stack, dan variabel untuk iterasi. Lokalitas berdasar ruang adalah proses cenderung terkonsentrasi acuannya ke satu kelompok data yang berdekatan. Kemudian observasi yang mendukung prinsip itu ada traversal pada array, kemudian eksekusi kode yang sekuen, dan variabel yang berdekatan. Ini pola pengacuan page selama eksekusi dari sebuah sistem tersebut. Kalian bisa mengecek bagaimana langkahnya di situs ini, situs yang terlampir. Selanjutnya, prinsip dari working set model itu seperti apa? Jadi prinsipnya itu adalah melacak dan menjamin kehimpunan kerja terdapat di memori sebelum proses dijalankan. Cara ini dapat mengurangi page fault. Teknik untuk memuat page itu ada pre-paging, itu memuat page lebih dulu sebelum proses berjalan. Kemudian demand paging itu memuat page ketika page itu dibutuhkan. Selanjutnya segmentasi. Deskripsi dari segmentasi itu adalah segmentasi memungkinkan pemrogram memandang memori sebagai berisi banyak ruang alamat atau segmen. Dengan segmentasi, pemrogram tidak berurusan dengan batasan memori yang disebabkan kapasitas memori utama. Untuk keunggulan sendiri dari teknik segmentasi adalah menyederhanakan penanganan struktur data yang berkembang, kompilasi ulang independen, memudahkan pemakaian memori bersama di antara proses-proses, dan itu adalah memudahkan untuk sebuah proteksi atau keamanan. Kombinasi paging dan segmentasi ini adalah yang terakhir. Kombinasi itu adalah ruang alamat pemakai dibagi menjadi sejumlah segmen sesuai kehendak pemrograman. Kemudian setiap segmen dibagi menjadi sejumlah page berukuran tetap, berukuran sama dengan page frame memori utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen memori virtual. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.